PSSI dan tentu seluruh daripada masyarakat sepak bola yang mengimpikan sepak bola kita harus bangkit. Memang sejalan dengan tentu blueprint yang sudah disampaikan pada saat itu ke FIFA, yaitu program Garuda Mendunia. Jordi Cruyff belak-belakan ingin terapkan metode ala Barcelona ke timnas Indonesia. Sandy Walsh bersinar jelang bela timnas Indonesia. Media Irak tegaskan Indonesia 80% lolos Piala Dunia 2026. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe untuk channel ini ya guys, biar gak ketinggalan info terbaru. Kan skuad Garuda untuk menginjakkan kaki di Piala Dunia 2026 sudah diprediksi oleh banyak media top, tak terkecuali dari Irak. Dikutip dari akun Instagram media Irak yakni @irakis_ir, timnas Indonesia diyakini punya peluang sebesar 80% untuk tampil di pesta sepak bola tertinggi di dunia tersebut. Peluang sebesar itu didapat karena materi pemain mewah di tubuh skuad Garuda. Dalam unggahannya, akun @irakis_ir itu mengunggah deretan pemain skuad Garuda yang dipanggil untuk bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret ini. Deretan penggawa Garuda yang diunggah akun tersebut juga memuat nama-nama pemain yang baru saja resmi menjadi WNI, seperti Emil Laudero, Joy Pelobelsi, dan Dean James. Akun tersebut kemudian memberikan keterangan dalam unggahannya di mana media Irak itu menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki lebih dari 17 pemain profesional. Pemain profesional yang dimaksud kemungkinan besar adalah para pemain yang berkarir di luar negeri. Karena materi pemain yang dimiliki skuad asuhan Patrick Kluivert itulah, media Irak menyebut timnas Indonesia menjadi kekuatan yang tak boleh diremehkan di benua Asia. Terlebih, market value skuad Garuda saat ini sudah bisa dikatakan masuk dalam jajaran elit Asia. Mengenai peluang yang mencapai 80% itu pun tak sepenuhnya salah. Pasalnya, skuad Garuda punya potensi lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di peringkat kedua grup C atau ambang batas lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Andai tim Merah Putih bisa menang atas Australia di Maret ini dan menang atas Bahrain di laga selanjutnya, peluang timnas Indonesia lolos secara otomatis pun bisa saja terwujud. Penampilan Sandy Walsh jelang membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 patut membuat Patrick Kluivert penuh senyum. Usai masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil, Sandy Walsh kembali tampil gemilang bersama klubnya Yokohama F. Marinos. Hal itu terbukti kala klub asal Jepang tersebut menjamu tim asal Cina, Shanghai Port, di Nissan Stadium untuk leg kedua babak 16 besar Liga Champions Asia Elite. Sandy Walsh dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor 4-1 sekaligus melenggang ke perempat final dengan keunggulan 5-1 secara agregat. Menariknya, pemain berdarah Surabaya tersebut berhasil menciptakan sebuah assist. Namun, kegemilangannya tidak berhenti sampai di situ. Sandy Walsh mencatatkan 5 sapuan dan 1 kali memblokir tembakan lawan yang membuktikan ketangguhannya di lini pertahanan. Performa impresif Sandy Walsh makin lengkap dengan ketangguhannya memenangkan satu-satunya duel darat yang melibatkannya dalam laga itu, selagi memenangkan 2 dari 3 duel udara. Ex-bintang KV Michelin ini juga berperan penting dalam pembangunan serangan dengan melepaskan 3 umpan panjang dan ketiganya berakhir dengan kesuksesan. Secara keseluruhan, statistik SofaScore memberikan rating 7,3 kepada Sandy Walsh. Dengan penampilannya yang konsisten tersebut, Sandy Walsh diprediksi tidak kesulitan untuk mendapatkan tempat di skuad Garuda. Meski harus bersaing dengan Kevin Dix, Patrick Kluivert memiliki banyak opsi untuk memainkan Sandy Walsh baik sebagai pemain inti maupun super sub. Usai resmi diperkenalkan ke publik, penasihat teknik PSSI Jordi Cruyff mengaku akan mencoba menerapkan metode seperti yang dilakukan di sepak bola Eropa, yakni Barcelona ke timnas Indonesia. Dalam acara tersebut, Jordi Cruyff berbicara panjang lebar terkait tugasnya, termasuk berfokus membangun sepak bola Indonesia dalam 5 aspek. Mulai dari memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia timnas, memasukkan pendekatan lebih terstruktur dan modern untuk memperbaiki filosofi sepak bola Indonesia. Mantan pemain Barcelona tersebut menilai adanya perbedaan signifikan terkait sepak bola yang ada di Asia dengan Eropa.
Namun, ia meyakini bahwa salah satu kunci penting dalam sebuah perkembangan sepak bola adalah bertumpu terhadap para pemain muda. Untuk itu, Jordi Cruyff menegaskan bahwa hal tersebut harus dicontoh bagi sepak bola Asia. Dirinya pun mengaku juga ingin menerapkan metode tersebut ke timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Tak hanya itu, ia menyebut para pemain harus diasah sejak usia muda sebelum bisa merasakan debut dengan sebuah tim. Meski baru tiba di Indonesia, pemain yang pernah membela Manchester United tersebut juga sudah mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki gairah kuat dalam sepak bola. Antusiasme tinggi dari publik Indonesia diyakini Jordi Cruyff menjadi hal yang penting untuk meraih target-target ambisius termasuk bermain di Piala Dunia 2026.